Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita memberikan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami. Dan biarlah ini Tuhan menjadi janji iman kami di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami saat ini Bapa. Dari awal pertengahan sampai selesai. Kami rindu biar perkenanan-Mu saja yang selalu ada dalam ibadah kami saat ini. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menari bagi Tuhan pada saat ini. Kita katakan bahwa sukacita surga memenuhi hati kita. Haleluya. Limpah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Bapa rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelung. Limpah sukacita, limpah sukacita.
Saudaraku, iman membutuhkan ketekunan dan ketekunan adalah kunci dari pertumbuhan. Konon, pernah hidup suatu batu yang sangat besar dan sangat kuat. Dengan kekuatannya itu, dia menjadi sombong. Dia berkata, "Tidak ada yang dapat menghancurkan aku karena aku besar dan aku kuat." Kemudian datanglah besi untuk mencoba menghancurkan batu itu. Dengan sekuat tenaga, besi itu membentur-benturkan badannya ke batu itu, tetapi hasilnya nihil. Batu itu tetap kokoh kuat, justru si besilah yang akhirnya menjadi bengkok. Si besi akhirnya mengundurkan diri. Lalu muncullah si api, dengan kekuatan panasnya api itu membakar dan meledakkan batu itu. Tetapi sia-sia, batu itu tetap kokoh berdiri, akhirnya si api pun menyerah. Kemudian datanglah air, ia memberi tetesan-tetesan tepat di atas batu itu. Si batu tertawa, "Apa yang kamu lakukan ini?" Si air menjawab, "Aku akan menghancurkanmu." Si batu semakin tertawa keras, "Bagaimana mungkin kamu dapat mengalahkan aku? Kamu hanya bisa meneteskan air saja." Tetapi air itu terus menetes, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tak terasa akhirnya menjadi bertahun-tahun. Lama-lama terciptalah lubang akibat tetesan air yang terus menetes itu. Kini batu itu tak dapat lagi menyombongkan diri. Saudaraku, apa yang membuat air itu mampu mengalahkan batu yang besar dan kuat itu? Apakah karena airnya? Bukan. Tetapi karena ketekunannya lah air itu akhirnya menciptakan lubang dan dapat membuat batu itu menjadi hancur. Nah, begitu juga dalam hidup ini. Iman membutuhkan ketekunan. Hidup ini tidak mudah, hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian atau godaan. Tetapi kalau kita tekun, pastilah iman kita akan bertumbuh sampai kita menjadi seperti yang diinginkan Tuhan. Nah, dalam surat Kolose pasal 2 ayat 23, Paulus memberi nasihat seperti ini. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Mengapa? Mengapa kita perlu bertekun di dalam iman? Pada kesempatan ini saya menyampaikan 2 alasan saja berdasarkan surat Kolose pasal 2 ayat 21 sampai dengan 23. Yang pertama, karena kekristenan adalah sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan kehidupan biasa, berbeda dengan kehidupan yang sedang berlangsung di muka bumi ini. Coba lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Hidup kita dulu dengan hidup kita sekarang itu beda. Status kita dulu dengan status kita yang sekarang berbeda. Posisi kita dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan posisi kita yang sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus itu beda. Waktu kita belum percaya Tuhan Yesus, kita tidak mengenal Tuhan. Istilah Alkitab adalah kita jauh dari Allah. Kita tidak mengerti Dia, kita juga tidak tahu apa yang kita jalani itu adalah salah. Kita tidak tahu apa yang kita yakini itu salah, kita tidak tahu apa yang kita hidupi itu adalah sebuah dosa. Kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja, kita merasa semuanya normal-normal saja. Tak ada yang harus dipersoalkan, tak ada yang perlu untuk dipersalahkan. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kita tidak mengerti bahwa seharusnya kita hidup setur dengan firman-Nya. Tetapi sekarang, setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita ditempatkan oleh Tuhan Yesus kudus. Kita ditempatkan oleh Tuhan Yesus tak bercela, kita ditempatkan oleh Tuhan Yesus di hadapan Allah tak bercacat. Semua itu karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Semua itu karena Tuhan Yesus sudah membayar lunas hukuman dosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus menempatkan kita kudus,
tak bercela, dan tak bercacat, karena semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, hukuman dosa kita, kutuk dosa kita, semua sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menuntut kita di hadapan Allah Bapa. Kita sudah disucikan. Kita bersyukur atas anugerah ini, anugerah yang maha indah yang kita terima dari Tuhan. Dan sekarang, dengan posisi kita yang sudah disucikan, yang sudah diampuni dosanya, kita harus hidup sesuai dengan posisi kita yang baru itu di dalam Yesus. Kita tidak mungkin kembali ke kehidupan yang dulu. Dan ini semua membutuhkan ketekunan, membutuhkan proses, karena semua sekarang tiba-tiba berbeda. Tiba-tiba tidak lagi sama, sebuah model kehidupan yang baru sekarang terbentang di hadapan kita. Tuhan Yesus mengajar tentang kehidupan yang baru ini, misalnya, kalau engkau ditampar pipi kirimu, jangan membalas, tetapi berikan juga pipi kananmu. Sebuah model kehidupan yang baru. Kalau seseorang menginginkan bajumu, berikan juga jubahmu. Sebuah kehidupan dengan spirit yang baru. Kalau engkau ingin menjadi yang terbesar, hendaklah engkau menjadi pelayan. Karena barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini sebuah kehidupan yang bertolak belakang dengan norma-norma kehidupan yang lama. Sebuah kehidupan dengan nilai-nilai yang baru. Kalau engkau dicaci maki, jangan balas dengan mencaci maki. Bahkan kepada orang yang mengutuki engkau, berkatilah mereka. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, ini membutuhkan ketekunan, membutuhkan sebuah proses. Itu sebabnya Paulus berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kekristenan sejatinya bukanlah sebuah agama, tetapi sebuah spirit kehidupan. Sebuah way of life, sebuah lifestyle yang dijiwai oleh nilai-nilai yang baru, nilai-nilai surgawi. Sebuah lifestyle yang didasarkan kepada iman yang baru, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Maka kita membutuhkan ketekunan untuk kita bisa menjalani ini. Itu sebabnya di dalam pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Paulus sangat concern dengan perkara ini. Dia berkata, sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kehidupan yang baru sangatlah berbeda dengan kehidupan yang sekarang ini, yang kita hidupi di dalamnya. Dibutuhkan pengertian yang benar, dibutuhkan keyakinan bahwa ini adalah kehendak Tuhan yang sempurna, maka bertekunlah di dalam iman. Sebab kehidupan Kristen adalah kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan dunia. Yang kedua, mengapa kita harus tekun? Ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita harus tekun karena ketekunan akan membawa kita kepada kemenangan. Kemenangan saat kita menghadapi tantangan, kemenangan saat kita menghadapi ujian, kemenangan saat kita menghadapi godaan. Surat Kolose lahir dari laporan Epafras kepada Rasul Paulus, bahwa puji Tuhan, pengajaran Injil di kota Kolose telah menghasilkan petobat-petobat baru, sehingga akhirnya berdirilah jemaat Kolose. Bahkan mereka juga memberi support untuk pelayanan kasih kepada saudara-saudara seiman mereka yang sedang mengalami kesusahan. Tetapi pada perkembangannya, karena kekristenan menjadi tren yang baru di sana pada waktu itu, maka muncullah juga pengajaran-pengajaran palsu yang ingin ikut mengalami euforianya tren yang baru ini, yaitu kekristenan.
Dalam pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Peringatan ini tentang ajaran-ajaran palsu atau pengajar-pengajar palsu menggunakan bahasa yang samar-samar, tidak spesifik menunjuk atau menyebut ajaran tertentu, atau aliran tertentu, atau bidat tertentu. Tetapi peringatan ini jelas, ciri-ciri ajaran palsu ini adalah dia bersifat filsafat kosong. Ajaran ini turun-temurun, ajaran ini mengikuti roh-roh dunia. Rasul Paulus katakan itu adalah palsu, karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Dengan ciri-ciri seperti ini, bisa kita simpulkan bahwa pastilah ini adalah sebuah ajaran atau kepercayaan lama. Dia sudah ada sebelum kekristenan diperkenalkan kepada jemaat Kolose. Lalu ajaran lama ini yang bersifat turun-temurun dan yang mengikuti roh-roh dunia dikemas sebegitu rupa menjadi sebuah ajaran yang seakan-akan Kristen. Jika jemaat tidak tekun dalam iman, dan jika jemaat tidak teguh berpegang kepada firman Tuhan, pengharapan mereka akan Injil dapat bergeser. Tentu ini berbahaya karena keselamatan di dalam Kristus itu pasti, dan menggantinya dengan ajaran lain suatu kerugian. Tetapi untuk memiliki iman yang teguh, yang tidak bergoncang, walau ada tantangan, yang tidak bergoncang walau ada ujian, yang tidak tergoyahkan walau ada godaan, membutuhkan ketekunan. Pengetahuan kita tentang firman Tuhan tidak tiba-tiba sedalam samudra atau seluas cakrawala. Kita harus membangunnya dari waktu ke waktu, sedikit demi sedikit. Itu sebabnya ada nasihat yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iman kita tidak mungkin tiba-tiba sekokoh batu karang. Kita harus membangunnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan dari satu peristiwa ke peristiwa. Ketaatan kita tidak mungkin tiba-tiba sehebat malaikat di surga. Kita harus melatihnya sedikit demi sedikit. Kita harus mengikuti proses demi proses. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan ibadahmu, jangan pernah abaikan jam-jam doamu. Berikan waktu untuk mempelajari Alkitabmu, karena kekuatan iman tidak datang dengan tiba-tiba. Ketekunanlah yang menciptakannya, ketekunanlah yang membentuknya. Jadi, bertekunlah dalam iman, karena kekristenan adalah sebuah kehidupan yang berbeda, dan ketekunan akan membuat kita kuat menghadapi tantangan, ujian, dan godaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan
Saudaraku, mari kita bersepakat, bersehati, dan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk anugerah-Mu yang indah di dalam Yesus. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, membayar lunas hukuman dosa kami, sehingga kami yang percaya kepada nama Yesus diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Dalam kesempatan yang indah ini, kami naikkan doa kami, tolonglah setiap pembuatan rancangan undang-undang di negeri kami, secara khusus rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, agar itu tidak menjadi pintu masuk bagi legalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kami juga berdoa untuk berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Bantulah negeri kami dalam mengupayakan tercapainya herd immunity. Topanglah mereka yang berada di garis depan berperang melawan COVID-19. Berkatilah para nakes, berkatilah juga masyarakat yang terdampak langsung pandemi ini. Mampukan kami untuk menangkap pesan Tuhan melalui bencana global ini. Biarlah roh pertobatan melanda negeri kami, sehingga kehendak-Mu jadi di negeri kami. Kami mengucap syukur jika penangkapan Muhammad KC dan Yahya Waloni menjadi titik awal dimulainya keadilan hukum di negeri kami. Berkatilah upaya keadilan sosial dan keadilan ekonomi supaya terwujud di negeri kami. Hindarkan negeri kami dari perpecahan, jadikan umat-Mu terang dan penebar perdamaian. Jadikan umat-Mu agen perubahan menuju kepada kebaikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau tujuan hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku kini berarti bagimu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.